Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang artinya memukul. Secara sosiologis, konflik sosial dapat diartikan suatu perselisihan yang dapat melibatkan individu maupun kelompok, dan masing-masing pihak yang terlibat berupaya untuk saling menyingkirkan dengan membuat pihak lawannya tidak berdaya. Faktor penyebab terjadinya konflik sebagai berikut. 1. Perbedaan antara individu. 2. Perbedaan antara kebudayaan. 3. Perbedaan etnis. 4. Perbedaan ras dan agama. Teori konflik dari Karl Marx. A. Berkaitan dengan perbedaan kepemilikan alat produksi atau aspek ekonomi. B. Konflik melibatkan perbedaan kelas antara bourgeois atau pemilik modal dan proletar atau buruh. Kedua, teori konflik dari Antonio Gramsci. A. Berkaitan dengan aspek budaya dan politik atau kekuasaan. B. Didorong oleh hegemoni, yaitu kekuasaan yang dijalankan dengan jalan kekerasan untuk membangun sebuah ideologi yang diinginkan oleh penguasanya. Ketiga, teori konflik dari Lewis Althusser. Konflik dapat bersifat fungsional dan disfungsional. Fungsional berarti konflik dapat mempersatukan kelompok dan sebagai alat perlawanan terhadap ketidakadilan. Sedangkan disfungsional berarti konflik dapat mengganggu keharmonisan dan memecah persatuan. Pertama, konflik konstruktif. Sebuah konflik yang dapat menghasilkan suatu nilai positif dan membangun bagi masing-masing pihak yang berkonflik, atau konflik yang prosesnya mengarah pada pencarian solusi mengenai substansi konflik. Contoh konflik konstruktif adalah konflik antara kelompok ekstrakurikuler yang bertujuan untuk berlomba-lomba menghasilkan prestasi untuk sekolahnya. Kedua, konflik destruktif, suatu konflik yang menghasilkan dampak negatif atau berakibat buruk bagi pihak yang berkonflik, atau konflik yang terjadi akibat adanya perasaan tidak senang atau perasaan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu ataupun kelompok yang terlibat di dalamnya. Contoh konflik destruktif adalah tawuran antar pelajar ataupun konflik antar suku. Ketiga, konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki. Contoh konflik vertikal adalah konflik antara buruh dengan atasannya. Keempat, konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sama. Contoh konflik horizontal adalah konflik antara pelajar. Kelima, konflik lokal merupakan masalah yang dihadapi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Contoh konflik lokal adalah keputusan pemimpin daerah yang tidak disetujui oleh warganya. Keenam, konflik nasional, yaitu konflik yang terjadi di dalam suatu negara. Contohnya adalah kerusuhan Mei pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Ketujuh, konflik internasional adalah pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan, banyak kasus terjadinya. Contoh konflik internasional adalah konflik antara negara Israel dengan Palestina. Kedelapan, konflik intrapersonal merupakan pertentangan yang terjadi di dalam individu sendiri tanpa melibatkan orang lain di dalam permasalahannya. Contoh konflik intrapersonal adalah konflik ini terjadi apabila keyakinan yang dianut oleh seseorang bertentangan dengan nilai budaya dalam masyarakat. Kesembilan, konflik interpersonal adalah suatu pertentangan atau pertikaian yang terjadi antara individu dengan individu lain. Konflik interpersonal tersebut biasanya diawali dengan perbedaan kepentingan. Contoh konflik interpersonal adalah karena adanya perbedaan jabatan antara satu dengan yang lainnya, karena munculnya perbedaan di bidang kerja, dan perbedaan status. Ke-10,
Konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena persaingan untuk mendapatkan tujuan yang sama atau terjadi karena pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Salah satu contoh konflik antar kelompok adalah pertikaian antara supporter sepak bola. Dampak positif dari konflik sosial sebagai berikut. A. Memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. B. Penyesuaian kembali norma dan nilai. C. Meningkatkan solidaritas. D. Mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Dampak negatif dari konflik sosial sebagai berikut. A. Rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. B. Memakan korban berupa harta dan nyawa manusia. C. Berubahnya kepribadian para individu yang terlibat. D. Menimbulkan dominasi kelompok yang menang. Berikut adalah upaya untuk penyelesaian konflik. 1. Konsiliasi adalah pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Kedua, mediasi. Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Ketiga, arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim atau arbiter sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya, keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Keempat, perwasitan. Di dalam hal ini, kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Sekian video tentang materi konflik sosial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.